Kisah kejayaan dan pengkhianatan Kerajaan Majapahit. Rahayu kadang kinasihku semuanya. Pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah kerajaan seagung Majapahit bisa bangkit dari puing-puing kehancuran? Bagaimana seorang pemuda yang terusir, hampir kehilangan segalanya, justru menjadi pendiri kerajaan terbesar di Nusantara? Kisah ini, yang tersimpan dalam lontar-lontar kuno, penuh dengan darah, air mata, dan kebesaran jiwa. Mari kita telusuri perjalanan epik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan mari kita mulai. Awal kehancuran Singhasari. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Raja Kertanegara di Singhasari, Jawa Tengah bergolak. Kertanegara adalah raja ambisius yang ingin memperkuat Singhasari di dalam negeri dan memperluas pengaruhnya ke luar Nusantara. Ia mengirim ekspedisi Pamalayu ke Tanah Melayu, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, bahkan mengirim utusan ke Tiongkok. Namun, ambisinya meninggalkan luka di dalam negeri. Para bangsawan merasa terpinggirkan, dan adipati-adipati menyimpan dendam, terutama Jayakatwang, Adipati Kediri, yang bernafsu membalaskan kekalahan kerajaannya di masa lalu. Pada suatu malam kelam tanpa bintang, pasukan Jayakatwang menyerang Singhasari dengan cepat dan terencana. Ibu kota yang lengah menjadi sasaran empuk. Kertanegara, yang tengah berada di pura, diserang dan gugur dalam pertempuran singkat namun berdarah. Istana berubah menjadi neraka. Api melalap bangunan megah, jeritan perempuan dan anak-anak menggema, dan pejabat setia dibantai. Dalam satu malam, Singhasari yang megah luluh lantak menjadi abu. Mythological creatures, AI. Kebangkitan Raden Wijaya. Di tengah kekacauan, seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya, keturunan langsung Kertanegara, berhasil melarikan diri. Cerdas dan terampil dalam ilmu perang, ia tahu bertahan berarti mati. Bersama beberapa pengikut setia, ia menembus hutan lebat dan sungai berbahaya hingga tiba di wilayah Tarik di tepi Sungai Brantas. Di sana, ia bersembunyi, merenung, dan menyusun rencana. Dengan cerdik, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang, meminta izin membuka hutan untuk mendirikan desa baru. Jayakatwang, yang merasa menang mutlak, mengizinkannya tanpa curiga. Bersama pengikutnya, Raden Wijaya membuka hutan, membangun pemukiman, dan menyiapkan ladang. Mereka menamai tempat itu Majapahit, terinspirasi dari buah maja yang pahit di wilayah tersebut. Namun, Raden Wijaya tahu desa saja tak cukup untuk membalas dendam dan membangun kerajaan. Ia membutuhkan pasukan dan sekutu. Ketika kabar tentang ekspedisi dinasti Yuan dari Tiongkok untuk menghukum Jawa sampai ke telinganya, ia melihat peluang emas. Raden Wijaya mengirim utusan kepada pasukan Mongol, menawarkan kerjasama untuk menundukkan Jayakatwang. Mongol menerima tawaran itu, tidak menyadari bahwa mereka dimanfaatkan. Dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Kediri runtuh, dan Jayakatwang dihukum mati. Namun, Raden Wijaya tidak berniat tunduk pada Mongol. Ia memerintahkan pasukannya menyerang Mongol yang kelelahan secara mendadak. Serangan itu sukses besar. Pasukan Mongol tercerai-berai, banyak yang tewas, dan sisanya melarikan diri ke Tiongkok. Berdirinya Majapahit. Dengan ancaman Mongol sirna, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dan dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Namun, kejayaan Majapahit masih jauh dari jangkauan. Di dalam istana,
benih pengkhianatan mulai tumbuh. Para bangsawan yang merasa kurang dihargai, termasuk saudara dan ipar Raden Wijaya, mulai menunjukkan taring mereka. Pada suatu malam, konspirasi muncul. Arya Wiraraja, Adipati Madura yang berjasa dalam kebangkitan Raden Wijaya, merasa tidak puas dengan kedudukannya. Bersama Ranggalawe, Sora, dan Nambi, mereka merencanakan kudeta. Raden Wijaya, yang bukan orang bodoh, mendengar kabar ini melalui mata-matanya. Ia memanggil Mahapati Halayuda, ahli siasat licik, dan merancang jebakan. Dalam sebuah pertemuan akbar di istana, Raden Wijaya mengundang para adipati dengan alasan membahas pembagian tanah. Tiba-tiba, pasukan khusus Majapahit mengepung aula. Ronggolawe maju menantang, namun kalah jumlah. Dalam duel sengit, ia roboh oleh pedang Mahapati Halayuda. Sora dan Nambi menyerah, memohon ampun, dan Raden Wijaya mengampuni mereka dengan syarat kesetiaan mutlak. Arya Wiraraja melarikan diri ke Madura, menyimpan dendam yang belum padam. Jalan menuju kehancuran Raden Wijaya. Meski berhasil mengatasi pemberontakan, kesehatan Raden Wijaya memburuk. Di kamar kerajaan, ia terbaring lemah, dikelilingi tabib terbaik. Malam itu, rembulan bulat sempurna menyinari istana. Raden Wijaya memanggil istri-istrinya, termasuk Dyah Jaya Wisnuwardani yang melahirkan Jayanegara, putra mahkota yang masih muda. Sebelum wafat, ia memerintahkan pejabat tinggi bersumpah setia kepada Jayanegara. Namun, bisik-bisik pengkhianatan kembali menggema. Ketika Raden Wijaya wafat, prosesi pemakaman digelar dengan penuh adat. Rakyat berkabung, dan Jayanegara dinobatkan sebagai raja. Namun, mahkota itu terasa kebesaran bagi pemuda polos itu. Para adipati dan pejabat mulai memperebutkan pengaruh, menjadikan Jayanegara boneka di tangan mereka. Mahapati Halayuda, yang setia pada Raden Wijaya, kini menunjukkan ambisi untuk mengendalikan tahta. Kebangkitan Gajah Mada. Di tengah intrik istana, seorang prajurit muda bernama Gajah Mada muncul. Berasal dari kasta rendah, ia memiliki semangat dan kecerdasan luar biasa. Ia mengamati gelagat Halayuda dan mengetahui rencana kudetanya. Pada malam pesta di istana, Gajah Mada mencegah pembunuhan Jayanegara dengan menjatuhkan cawan beracun yang ditawarkan Halayuda. Pertempuran pecah, dan Gajah Mada memimpin pasukan setia melawan pemberontak. Halayuda kalah, diadili, dan dihukum mati. Jayanegara mengangkat Gajah Mada sebagai patih muda. Namun, Gajah Mada tahu musuh terbesar bukan hanya dari dalam, melainkan juga dari luar. Kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara belum tunduk, dan ancaman pemberontakan terus mengintai. Sumpah Palapa dan Penaklukan. Dalam sebuah pertemuan agung di Balairung Utama, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Hamangkubumi. Ia mengucapkan sumpah palapa yang legendaris. Ia tidak akan menikmati palapa, kenikmatan duniawi, sebelum menyatukan Nusantara di bawah Majapahit, termasuk Bali, Palembang, Sunda, Tumasik, dan wilayah lainnya. Sumpah ini mengguncang istana. Banyak pejabat tua, seperti Adipati Wiraraja, menentangnya, menganggapnya gila dan berbahaya. Namun, Jayanegara mendukungnya, dan sumpah itu menjadi pengikat takdir Majapahit. Gajah Mada memulai ekspedisi militer. Bali menjadi target pertama. Meski menghadapi perlawanan sengit dari Raja Sri Astasuratna Bumi Banten, Gajah Mada menggunakan taktik cerdas, membakar lumbung padi, meracuni sumber air, dan menyebarkan ketakutan. Bali akhirnya menyerah, menjadi bagian dari Majapahit. Selanjutnya, Gajah Mada mengarahkan armada ke Tumasik,
kerajaan maritim strategis. Raja Sriwijaya menolak tunduk, namun Gajah Mada memimpin serangan laut besar-besaran. Dengan taktik cerdik, ia mematahkan pertahanan Tumasik. Raja Sriwijaya menyerah, dan Tumasik jatuh ke tangan Majapahit. Ancaman pengkhianatan kembali. Meski kemenangan demi kemenangan diraih, pengkhianatan di istana tidak pernah reda. Adipati Wiraraja merencanakan kudeta baru, menjebak Gajah Mada dengan memalsukan bukti pembunuhan. Gajah Mada diasingkan sementara oleh Jayanegara, namun ia tidak menyerah. Bersama prajurit setia, ia menyelidiki dan mengungkap rencana Wiraraja. Dalam malam berdarah, Gajah Mada menghadapi pasukan pengkhianat, menewaskan Wiraraja, dan memadamkan pemberontakan. Warisan Gajah Mada. Dengan pengkhianatan diatasi, Gajah Mada melanjutkan misinya. Satu persatu, negeri-negeri seperti Dompo, Gurun, dan lainnya tunduk. Namun, kerajaan-kerajaan besar seperti Sunda dan Palembang masih menanti. Gajah Mada tahu perjalanan ini penuh darah dan pengorbanan, namun sumpahnya mengikatnya pada visi besar, menyatukan Nusantara. Majapahit bukan hanya kerajaan yang dibangun dengan pedang, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan diplomasi. Sumpah Palapa Gajah Mada menjadi simbol persatuan dan kekuatan, menjadikan Majapahit cahaya dunia yang dikenang sepanjang zaman. Meski cerita ini bercampur dengan legenda dan fiksi, hikmahnya tetap relevan. Keberanian, strategi, dan visi besar dapat mengubah takdir sebuah bangsa. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kalian terinspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah dapat dibagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.